Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melaksanakan pembelajaran madin dengan online. Akan saya bacakan materi hari ini. Silakan disimak baik-baik dan jika ada pertanyaan silakan disampaikan di grup kelas yang sudah ada ya. Mari kita mulai materi hari ini dengan pembacaan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tayamumu utawi bab martelake tayamum. At-tayamumu utawi bab martelake tayamum. At-tayamumu utawi bab martelake tayamum. Yaqumu nganggon-nganggoni. Yaqumu nganggon-nganggoni. Yaqumu nganggon-nganggoni apa at-tayamumu tayamum. Yaqumu nganggon-nganggoni apa at-tayamumu tayamum. Maqamal wudu'i ing panggonane wudu. Maqamal wudu'i ing panggonane wudu. Wal ghusla wal maqamal wudu'i ing panggonane wudu wal ghusli lan adus. Bisa babi udhrin kelawan sebab ana udzur. Bisa babi udhrin kelawan sebab ana udzur. Bisa babi udhrin kelawan sebab ana udzur. Liqaulihi ta'ala krana dawe Allah ta'ala. Liqaulihi ta'ala krana dawe Allah ta'ala. Wa in kuntum marda aw ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Wa in kuntum lamun ana sira. Wa in kuntum lamun ana sira. Wa in kuntum lamun ana sira iku marda pira-pira wong kang lara. Iku marda pira-pira wong kang lara. Iku mardo pira-pira wong kang lara au ala safarin utawa ing atase tingkah lunga. Au ala safarin utawa ing atase tingkah lunga. Au ala safarin utawa ing atase tingkah lunga. Falam tajidu mongko ora nemu mongko ora nemu sira. Falam tajidu mongko ora nemu sira. Falam tajidu mongko ora nemu sira ma'an ing banyu. Falam tajidu mongko ora nemu sira ma'an ing banyu. Ma'an ing banyu fatayammamu mongko tayamum sira. Fatayammamu mongko tayamum sira sa'idan kelawan lebu thayyiban kang suci. Sa'idan kelawan lebu thayyiban kang suci. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liman asobathu janabatun walam yajid ma'ang innama yakfika sa'idan. Liman maring wong asobathu kang ngenani ing man. Liman maring wong asobathu kang ngenani ing man. Liman maring wong asobathu kang ngenani ing man apa janabatun janabat atau junub. Liman maring wong asobat suka ngenani ing man apa janabatun junub. Janabat sama saja. Walam yajid lan ora nemu sapa man. Walam yajid lan ora nemu sapa man ma'an ing banyu. Walam yajid lan ora nemu sapa man ma'an ing banyu. Walam yajid lan ora nemu sapa man ma'an ing banyu. Innama yakfika angin mestine nyukupi ing sira. Innama yakfika angin mestine nyukupi ing sira. Innama yakfika angin mestine nyukupi ing sira apa as-sa'idu lebu. Apa as-sa'idu lebu. A'dzarut tayamumi utawi pira-pira uzure tayamum. A'dzarut tayamumi utawi pira-pira uzure tayamum. A'dzarut tayamumi utawi pira-pira uzure tayamum. Al-awwalu tawi kang awal iku tayaqunu faqdil ma'i yakin ora anane banyu. Yakin ora anane banyu iku tayaqunu faqdil ma'i yakin ora anane banyu.
iku tayakunu faktil ma'i yakin ora anane banyu au khaufus tikmalihi utawa wedi nganggo banyu au khaufus tikmalihi utawa wedi nganggo banyu au khaufus tikmalihi utawa wedi nganggo banyu lima roden krana lara liqouli ta'ala karena dawe Allah ta'ala wa in kuntum marda aw ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu wa in kuntum lamun ana sira iku marda pira-pira wong kang lara au ala safarin utawa ing atase tingkah lunga falam tajidu mongko ora nemu sira ma'an ing banyu falam tajidu mongko ora nemu fatayammamu mongko tayamum sira asani tapi kang kaping pindho iku dukhulu waqti sholati manjinge wektu salat sallallahu alaihi wasallam kron dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ju'ilat den dadekake li maring ingsun apa al ardu bumi Ju'ilat den dadekake li maring ingsun apa al ardu bumi kulluha ya sekabehane al ard wali umati lan maring umat ingsun dadekake masjidan ing masjid wa tahuron lan sesuci wa tahuron lan nucakake masjidan ing masjid wa tahuron lan nucakake fa aina ma atrokat mongko ing dalem endi-endine nemu aina adrokat ing dalem endi-endi nggon nemu ingsun aina ma adrokat ing dalem endi-endi nggon nemu ingsun rajulan ing wong lanang min ummati saking umat ingsun as-sholata ing salat fa'indahu mongko iku ana sandinge rajul masjiduhu utawi masjide rajul wa'indahu lan iku ana sandinge rajul tahuruhu utawi sesucine rajul fa'indahu mongko iku ana sandinge rajul masjiduhu utawi masjide rajul wa'indahu lan iku ana sandinge rajul tahuruhu utawi sesucine rajul furudut tayamumi utawi pira-pira fardune tayamum al awwalu ta kang awal kan niyat iku an-niyatu niyat listibahati sholati karana amrih nglakoni salat listibahati sholati krana amrih nglakoni salat
Wa nahwiha lan sepadane salat. Wa nahwiha lan sepadane salat. Asane utawi kang kaping pindho iku aturabu lebu. Iku aturabu lebu at-tahuru kang suci. At-tahuru kang suci. Alladzi lahu kang iku keduwe turab. Aturab depan itu alladzi lahu kang iku keduwe aturab khubarun utawi bledug. Khubarun utawi bledug. Wasalisu ta kang kaping 3 iku mashul wajhi ngusap wajah. Ngusap wajah waliyadeni lan tangan loro. Iku mashul wajhi ngusap wajah waliyadeni lan tangan loro ilal mirfaqaini tumeka sikut loro. Ilal mirfaqaini tumeka sikut loro bidor bataini kelawan rong pukulan. Bidor bataini kelawan rong pukulan. Ar-rabi utai kang kaping 4 iku naklu turabi mindah lebu. Iku naklu turabi ini mindah ya Allah. Iku naklu turabi mindah lebu. Iku naklu turabi mindah lebu ilal udwi maring anggota al-mamsuhi kang den usap. Iku naklu turabi mindah lebu ilal udwi maring anggota al-mamsuhi kang den usap. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang tayamum. Kemarin kita sudah membahas tentang wudu, yaitu cara bersuci dari hadas kecil, kemudian mandi, yaitu cara bersuci dari hadas besar. Nah, sekarang ada cara bersuci alternatif, yaitu tayamum. Tayamum ini yakumu tayamum maqamal wudu'i wal ghusli bisa babi undrit. Jadi tayamum ini kedudukannya sama dengan wudu, sama dengan mandi. Tapi kan ada bisa babi udhrin, ada sebab-sebab udzur atau sebab-sebab yang memperbolehkan kita bersuci menggunakan tayamum. Jadi tayamum itu bisa menjadi pengganti dari mandi, bisa jadi pengganti dari wudu, tetapi bisa babi udhrin, harus ada penyebabnya. Kalau tidak ada penyebabnya tidak diperbolehkan menggunakan tayamum. Itu ya. Itu dalilnya wa in kuntum marudha 'ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau kamu sedang sakit atau bepergian kemudian mau bersuci tidak ada air, fatayammamu sa'idan thayyiban gitu ya. Itu dalilnya Nabi bagi orang yang sedang junub kemudian tidak menemukan air. Innama yakfika sa'i. Cukup kamu pakai lebu, artinya cukup kamu tayamum saja gitu ya. Sekarang al-darut tayamum tadi wudu itu tayamum itu adalah cara bersuci yang bisa menggantikan kedudukan dari mandi maupun wudu, tetapi harus ada udzur atau ada penyebabnya. Nah, sekarang darut tayamum, udzur-udzur atau sebab-sebab diperbolehkan kita menggunakan tayamum sebagai cara bersuci alternatif. Yang pertama, tayakunu faqdil ma'. Yakin tidak ada air. Yakin tidak ada air ini bukan hanya keyakinan kita saja, tapi yakin yang sudah diimbangi dengan ikhtiar. Nah, di bawah itu wataqiku tayakun ba'dal basi minal ma' wa talabul khusu'alai. Jadi ketika kita melihat tidak ada air, kita itu tidak serta-merta diperbolehkan bertayamum, tapi harus kita bahsu minal ma'. Jadi nyari air, nyari dulu, habis nyari tanya-tanya di sekelilingnya ada air enggak gitu. Jadi kalau sudah dilakukan dan ternyata tetap tidak ada air untuk bersuci, maka diperbolehkan tayamum. Kalau ada air tapi bukan untuk bersuci, misalkan disediakan untuk minum, nah tetap tidak boleh untuk digunakan bersuci, maka harus tetap tayamum. Au khawfus istimali limarodin, atau khawatir takut menggunakan air karena sedang sakit. Nah, kan ada tuh sakit yang tidak boleh terkena air, misal luka atau demam yang sangat tinggi sehingga kalau terkena air dia akan bertambah parah sakitnya atau bertambah lama proses penyembuhannya. Maka meskipun di situ ada air melimpah, dia tetap boleh menggunakan tayamum sebagai cara bersuci karena sedang udzur sakitnya itu kalau kena air itu bertambah parah atau masa penyembuhannya semakin panjang, maka boleh menggunakan tayamum. Yang kedua itu dalilnya ya, baca sendiri. Yang kedua dukhul waktu sholat, sudah masuk waktu sholat.
Jadi sudah masuk waktu sholat, misalkan jam 12 itu misal jam 12 itu masuk waktu sholat zuhur, sudah jam 12 tapi belum menemukan air atau kondisinya masih sakit, yang tadi sudah saya sebutkan sakitnya seperti apa, maka boleh menggunakan tayamum untuk bersolat sebagai bersuci sebelum sholat. Kalau belum, misalkan jam 10 atau jam 11 sebelum masuk waktu sholat zuhur, dia melihat tidak ada air kemudian atau kondisinya sedang sakit, belum boleh tayamum. Kenapa? Karena belum masuk waktu sholat zuhur. Dia baru boleh tayamum kalau sudah masuk waktu sholat zuhur. Karena apa? Karena sepanjang misalkan dari jam 10 sampai jam 12 masih ada kemungkinan ada ditemukannya air, ada juga kemungkinan masih bisa sembuh penyakitnya sehingga bisa bersuci dengan air. Nah, jadi yang kedua udhurnya itu sudah masuk waktu sholat tapi belum bisa menggunakan air, baik karena tidak ada air maupun karena masih keadaan sakit. Sekarang furudut tayamum, fardunya tayamum. Jadi fardunya tayamum itu adalah hal-hal yang harus dilakukan ketika kita sedang bertayamum. Tidak boleh tidak, harus dikerjakan. Yang pertama niatul istibahati sholati wa nahwiha. Niat agar bisa melaksanakan sholat. Nah, karena kita mau sholat itu kuncinya harus bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil, sedangkan tadi tidak bisa wudhu maupun tidak bisa mandi, maka pakai tayamum. Nah, tayamum ini niatnya disesuaikan kebutuhannya, mau sholat berarti istibahati sholat. Atau mungkin untuk melaksanakan ibadah lain, misalkan setelah sholat batal mau ngaji Quran. Nah, ini maka tayamumnya juga menyesuaikan untuk apa, untuk ngaji Quran, untuk qiraatil Quran, misalkan seperti itu. Jadi niat menyesuaikan dengan kebutuhannya. Yang kedua aturabu atuhru alladzi lahu khubar, alladzi lahu khubar. Tersedianya turab atau debu yang suci, yang di situ ada khubarnya. Jadi yang suci itu debunya yang kita asumsikan dia suci. Asumsi kita itu tapi tidak sembarang asumsi. Misalkan begini, kita mau tayamum, ambil debu, tapi di sekeliling kita itu banyak kandang ayam misalkan, yang kotorannya bisa saja berubah jadi debu dan menempel. Nah, itu kita sudah asumsikan itu bukan debu yang tohur, bukan debu yang suci, jadi jangan pakai yang itu. Nah, misalkan kalau di kampus kan nggak banyak hewan-hewan yang buang kotoran sembarangan ya, paling burung dara itu kan memang dia tidak bisa diarahkan untuk tidak buang sembarangan. Nah, kemudian kita mau tayamum pakai debu yang ada di jendela. Nah, itu kita asumkan suci. Kenapa? Karena di sekitarnya tidak ada atau sangat kecil kemungkinan ada debu yang berasal dari tanah yang najis gitu ya. Alladzi lahu khubar. Jadi debu itu tadi yang mengandung khubar-khubar itu kalau begini kita tenangkan secara konkret itu, kalau sampean ada tanah kering kemudian sampean jatuhi barang, nah kemudian ada debu yang berterbangan, nah itulah khubar yang kita gunakan itu. Makanya ketika kita menggunakan tanah untuk bertayamum, tanah kayak di halaman itu, setelah kita tempelkan tangan kita ke tanah, kita kan harus ketekkan dulu biar turapnya jatuh, yang tertinggal di sini adalah hubarnya, karena kita gunakan hubar. Kemudian kita kadang melihat ada orang tayamum menggunakan debu yang ada di jendela, karena memang debu yang berterbangan itulah hubar yang kita gunakan untuk bertayamum. Maka bisa kita ambil di jendela, bisa kita ambil di tembok atau di tempat-tempat yang memungkinkan debu itu bisa ada gitu ya. Jadi yang kita gunakan hubar itu. Jadi kalau mau ambil tanah yang ada di halaman yang agak kasar itu, setelah tangan kita tempelkan, kita ketekkan dulu. Kita ketekkan itu apa ya? Kita tepukkan gini biar yang bukan hubar itu jatuh. Yang ketiga maswaji walitini ilal mirfaqil bidor bata ini, mengusap wajah dan kedua tangan sampai kedua siku. Maksudnya adalah siku beserta siku bidor bata ini dengan 2 kali usapan. Maksudnya itu 2 kali pukulan itu maksudnya adalah 2 kali usapan. Jadi wajah 2 kali itu kita ambil tanah, kita usapkan ke wajah begini, kemudian kita ambil tanah di tempat yang berbeda, karena tanah yang sudah kita ambil tadi ini sudah mustakmal, kita ambil tanah ke tempat yang beda, kita ketekkan lagi wajah. Tangan juga seperti itu,
tempatnya berbeda lagi karena yang sudah diambil pertama dan kedua ini sudah mustakmal. Nah, kalau di tangan itu kita mengusapnya mesti hati-hati karena tidak boleh ada pengulangan. Tidak ada pengulangan itu tidak boleh ada debu yang sudah mustakmal kemudian digunakan lagi. Contohnya begini, ini kan kita di tanah ditekan, kemudian telapak tangan yang kanan ini untuk mengusap tangan yang kiri ini untuk mengusap tangan kanan ya. Jadi karena kita beda dengan air, kalau air itu mengalir kita nggak perlu usap-usap gitu kan, kita hanya mengusapnya hanya membantu untuk meratakan, tapi kalau debu itu kan tidak terlihat, tidak terasa gitu ya. Jadi kita harus pastikan tidak ada pengulangan. Jadi jari-jari, bagian jari-jari ini ya, yang sebelah ini, nah kita gunakan untuk mengusap, mulainya dari atasnya siku ya, mengusap bagian luar tangan. Nah begini, ini ya bagian, nah kalau kita lihat begini ya. Jadi begini, nah kita ini jangan sampai tersentuh biar tidak mustakmal ya. Jadi begini. Nah setelah selesai begini kita balik, ganti yang sebelah ini untuk mengusap bagian dalam sampai ke atasnya siku. Nah baru yang jempolan ini tadi kan belum terpakai nih untuk mengusap bagian sisi bagian jempol itu. Kalau yang sini tadi kan sudah, kemudian begini itu ya, kanan dan kiri. Kemudian yang terakhir naqlu turabi ilal udil mamsuhi, yaitu memindah debu, yaitu tadi caranya memindah debu ke anggota tayamum yang akan diusap. Jadi anggota tayamum itu cuma ada dua, yaitu wajah dan kedua tangan sampai kedua siku. Kedua siku artinya sampai kedua siku itu adalah sampai atasnya siku. Baik, untuk materi hari ini kita akhiri sampai di sini. Jika ada pertanyaan silahkan diajukan di grup kelas, silahkan disimak dan dimaknai kitabnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.